Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Dewan juri yang arif, adil dan bijaksana yang saya hormati, serta para penonton dimanapun dan kapanpun itu, serta hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya Muhammad Lutfi Tahir Yamani, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Kota Makassar, menyampaikan sedikit informasi dan sedikit pemahaman betapa pentingnya mengambil hikmah di hari peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum itu, pertama-tama dan yang paling utama, tiada kata yang pantas kami ucapkan selain memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta langit dan bumi, siang dan malam, yang senantiasa menempatkan kelebihan di dalam kekurangan dan kekuatan di dalam kelemahan. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, berkah dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga tidak kurang apapun kita bertemu dalam virtual layar seperti ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, salam dan salawat tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang revolusioner sejati yang senantiasa mengantarkan kita dari alam gelap gulita ke alam yang terang benderang, yang senantiasa mengantarkan kita dari zaman kebodohan hingga zaman seperti sekarang ini, ibarat kata mengantarkan kita dari zaman onta ke zaman Toyota. Dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, semoga kita mendapat syafaatnya kelak di yaumil akhir nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, berbicara perihal Isra Mi'raj adalah serangkaian peristiwa spiritual yang dilalui dan dijalani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang secara etimologi kata Isra berarti berjalan atau perjalanan, dan kata Mi'raj berarti naik ke atas, di mana secara kisah Nabi besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem dan naik ke Sidratul Muntaha, melihat surga dan nerakanya Allah, ayat-ayat suci Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, di setiap bulannya Allah senantiasa menyelipkan hari-hari istimewa. Seperti di bulan Februari, bulan Rajab ini, kita bertemu dengan peringatan hari Isra Mi'raj. Setelah bulan Rajab kita bertemu dengan bulan Sya'ban, kita bertemu dengan hari nisfu Sya'ban. Setelah bulan Sya'ban kita bertemu dengan bulan Ramadan, kita bertemu dengan hari nuzul Quran. Setelah bulan Ramadan kita bertemu di bulan Syawal, kita bertemu dengan hari halal bihalal. Tak lain dan tak bukan tentunya Allah Subhanahu wa taala menciptakan momen-momen seperti ini agar kemudian kita bertemu dalam hari-hari istimewa tersebut untuk memperingati kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan perjuangan perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, melihat perjalanan panjang baginda Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha, tentunya banyak yang dilalui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak lika-liku bahkan luka yang telah dilalui. Yang pertama hikmah kita bisa ambil adalah perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Taif, berjalan sejauh 100 km dengan jalan kaki. Masya Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tak lain dan tak bukan tujuan baginda Rasulullah adalah menyampaikan dakwah Islam agar penduduk Taif dapat menerima dakwah Islam dan bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Namun sayang seribu sayang, sesampainya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di negeri Taif, malah masyarakat atau penduduk Taif tidak menerima baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik, tidak menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan talaul badru alaina, tidak menerima Rasulullah dengan marhaban ya nurul aini. Justru melempari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan batu, kayu, bahkan dengan tulang onta, hingga terluka kaki Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rompak sendalnya karena cucuran darah beliau, hingga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersembunyi di balik batu, dan datang malaikat Jibril alaihissalam berkata, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kemudian darahmu tumpah ke tanah, maka akan kuhancur leburkan dan kuratakan negeri Taif. Tapi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, apa yang kemudian dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yakni mengusap darah tersebut agar tidak terjatuh ke tanah. Namun pertanyaannya, bagaimana kemudian ketika Bapak Ibu atau saya yang menjadi nabi pada zaman itu, lalu datang malaikat Jibril, wahai Muhammad Lutfi Tahir Yamani,
Ketika darah tersebut tumpah ke tanah, maka akan kumatikan seluruh pengkhianat dan pengdendam terhadap dirimu. Bisa saja kita atau saya pada saat itu langsung menggosokkan justru kaki saya dan darah saya ke tanah. Tapi apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah adalah pemaaf dan pemurah hati. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pemaafnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya sampai di situ, hingga datang Malakul Jibal bertanya pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, tunjukkan padaku bukit ataupun gunung yang paling besar di kota Mekah. Lalu akan kucabut bukit dan gunung tersebut lalu kutimpakan pada penduduk yang mengolok-olok dan mencemoohmu." Tapi apa yang dilakukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baginda justru berdoa kepada Allah, "Ya Allah, keluarkan dari tulang surbi mereka anak cucu yang kemudian mayya'budullah, menyembah Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala tanpa mempersekutukannya dengan apapun." Sungguh hikmah ini memberikan kita betapa pentingnya menjadi pemaaf, pemurah hati layaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kemudian dunia terasa sempit Bapak Ibu dan penonton sekalian, ketika kemudian orang-orang tidak senang dengan kita, ketika orang-orang mencemooh kita, orang-orang tidak ada menyukai kita, maka tempat yang paling baik berpulang dan meminta serta mengadu ialah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tidak menghadap kepada camat, aku tidak menghadap kepada bupati, aku tidak menghadap kepada wali kota ataupun gubernur. Aku hanya menghadap kepada Engkau ya Allah. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Aku berserah diri kepada Engkau, hanifah muslimah wa ma ana minal musyrikin. Kuberikan dan kuserahkan semuanya kepada Engkau. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Aku kemudian tidak mempersekutukan dan tidak mendoakan Engkau, baik dengan manusia, hewan, tumbuhan, batu, kayu, bahkan hantu. Aku hanya berserah diri dan menyembah kepada Engkau. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tentunya hal ini membuktikan pentingnya hikmah. Kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, senantiasa mendekatkan diri agar mendapatkan hati yang lapang, hati yang murah. Selain itu Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam rangkaian perjalanan kisah Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menemukan ketetapan salat 5 waktu. Artinya, kita mengandung ataupun menyirat makna di balik ini ialah pentingnya menjaga salat 5 waktu. Ibarat kata sebuah gedung bisa berdiri tinggi karena kokoh akan tiangnya. Begitu pula kemudian hidup akan ditinggikan derajatnya, akan kemudian baik hidupnya, baik dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mampu menjaga salat 5 waktu dan senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, di bulan Rajab yang penuh berkah ini mari kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadana. Duhai Allah, berikanlah kami berkah di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan pertemukan kami kembali di bulan Ramadan. Insyaallah semoga apa yang dapat sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita semua dapat dipertemukan di bulan-bulan Ramadan serta di bulan-bulan yang penuh hikmah tentunya. Sekian dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan segala kekurangan itu datangnya dari diri saya pribadi dan segala kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan melalui lisan saya. Sekian dan terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.